Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 TPB 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena sangkar Faraday. Untuk itu, selamat menyaksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Bunga Fatia dari program studi Teknik Geomatika NIM 119230058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Namarani, Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 119410064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Jatmiko, NIM 119230101 dari Prodi Teknik Geomatika. Nama saya Farhan Maulana M, NIM 119120179, TPB 27, Program Studi Teknik Geofisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ahmad Ramadan, NIM 119210215. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan jelaskan alasan kami mengapa memilih fenomena sangkar Faraday. Sangkar Faraday atau tameng Faraday dapat dikatakan sebagai sebuah ruang tertutup yang terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik. Sangkar Faraday menjadi salah satu fenomena kelistrikan yang unik. Dapat dikatakan unik karena jika ada arus listrik atau gelombang elektromagnetik yang kita letakkan di dalam sangkar Faraday, sifat elektromagnet atau sifat kelistrikan itu akan hilang atau saling menghapus. Efek ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan fisika dan kimia berkebangsaan Inggris. Faraday menyatakan bahwa muatan yang ada pada sangkar konduktor hanya terkumpul pada bagian luar konduktor saja, tidak berpengaruh terhadap bagian dalamnya. Untuk membuktikan hal ini, ia membuat sebuah sangkar yang dilapisi dengan logam tipis dan meletakkannya di dekat sebuah muatan bertegangan tinggi yang berasal dari generator elektrostatis. Ia menggunakan sebuah elektroskop untuk membuktikan bahwa benar tidak ada muatan di dalam sangkar Faraday. Sangkar Faraday atau tameng Faraday adalah sebuah ruang tertutup yang terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik. Ruangan ini mampu merintangi medan listrik statik eksternal. Medan listrik statik eksternal ini akan menyebabkan muatan listrik di dalam bahan yang konduktif untuk menyalurkan kembali diri mereka sendiri. Hal ini kemudian membatalkan efek medan listrik statik di bagian dalam sangkar. Efek ini bisa digunakan untuk melindungi peralatan elektronik dari sambaran petir dan lucutan atau pengosongan. Sangkar Faraday dipahami sangat baik sebagai sebuah pendekatan ke konduktor berongga ideal. Medan listrik yang diaplikasikan secara eksternal menghasilkan gaya pada berbagai pembawa muatan, biasanya elektron di dalam konduktor, menimbulkan arus listrik yang menyusun kembali muatan. Begitu muatan telah tersusun kembali, maka medan terapan di bagian dalam akan terhapus. Jika muatan ditempatkan di dalam sebuah sangkar Faraday yang tidak dihubungkan ke tanah, maka permukaan bagian dalam sangkar akan bermuatan untuk mencegah eksistensi badan di bagian dalam tubuh sangkar. Namun, pemuatan permukaan bagian dalam ini akan mendistribusikan lagi muatan di dalam sangkar. Hal ini mengisi permukaan luar sangkar dengan muatan yang besarnya sama dengan permukaan bagian dalamnya sangkar. Begitu muatan internal dan permukaan bagian dalam saling menghapuskan, penyebaran muatan di permukaan luar tidak dipengaruhi oleh posisi muatan internal di bagian sangkar. Jadi, sangkar akan menimbulkan listrik yang sama halnya dengan diisi oleh muatan yang berada di bagian dalam. Jika sangkar dihubungkan ke tanah, maka kelebihan muatan akan pergi ke tanah. Jadi, permukaan bagian dalam serta muatan internal akan saling menghapuskan dan bagian sangkar yang lain tetap netral. Di mana ketika ada benda di dalam sangkar Faraday, maka tidak akan ada sinyal dari luar yang dapat masuk ke dalam, dan begitu pula sinyal dari dalam tidak akan bisa keluar.
Di sini, sangkar Faraday diterapkan kepada sinyal radio yang ada di HP dengan antena berupa headset ini. Ketika handphone ini atau radio ini berada di luar sangkar Faraday, seperti yang bisa didengar, suaranya jelas. Namun ketika kita masukkan ke dalam sangkar Faraday, ketika berada di dalam sangkar Faraday, sinyalnya menjadi tidak bisa masuk atau suara dari radionya itu tidak jelas. Hal ini dikarenakan sinyal yang dipancarkan oleh pemancar radio dari stasiun radio tidak bisa masuk ke antena karena terhalang oleh aluminium foil yang bersifat konduktor. Jadi pemanfaatannya adalah yang pertama, jika kita dalam lift, sinyal tidak bisa masuk ke HP kita karena itu adalah sangkar Faraday. Yang kedua adalah jika kita dalam mobil, petir tidak bisa menyambar kita karena itu merupakan sangkar Faraday juga yang melindungi sinyal elektromagnetik. Yang ketiga, gelombang radio dalam microwave itu tidak bisa sampai keluar. Sekian, terima kasih. Dari hasil analisis sangkar Faraday kali ini dapat disimpulkan bahwa sangkar Faraday adalah sebuah ruangan tertutup yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ruangan ini dapat merintangi medan listrik statik eksternal. Medan listrik statik tersebut dapat menyebabkan muatan-muatan listrik di dalam konduktif kembali mengeluarkan dirinya sendiri. Sangkar Faraday ini terbukti efektif, namun tidak dapat menghalau semua medan listrik yang datang. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share video kami. Sampai jumpa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.